Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ma ba'd. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal saleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengingatkan kepada diri pribadi dan seluruh jamaah yang hadir berkaitan dengan hari-hari yang mulia yang kita berada di dalamnya ini. Kita berada pada tanggal 2 Dzulhijjah, di mana hari-hari yang kita akan lewati ini dari kemarin adalah hari-hari yang sangat istimewa sekali, hari-hari yang sangat utama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari-hari itu. Ini menunjukkan tentang keutamaan yang sangat besar. Allah berfirman, wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr, yang artinya demi waktu fajar, demi 10 malam, demi yang genap dan demi yang ganjil. Makna 10 malam menurut sebagian ahli tafsir adalah al-ashar al-awwal min Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian ayat yang ketiga, demi yang genap, maknanya 10 Dzulhijjah, dan demi yang ganjil maknanya 9 Dzulhijjah. Nah, inilah berkaitan dengan keutamaan yang sangat besar sekali yang kita berada pada hari-hari yang mulia ini, hari-hari yang istimewa ini, karena pada hari-hari ini terkumpul sekian banyak ibadah yang mulia. Ya, mulai dari sholat, ya sholat 5 waktu, sampai kepada sholat hari raya nanti, kemudian siam atau puasa, atau juga berkaitan dengan kurban, ya, berkaitan juga dengan ibadah yang sangat mulia sekali, ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Nah, ini merupakan yakni kumpulan dari ibadah-ibadah yang mulia pada hari-hari yang mulia seperti ini. Hendaknya kita dapat yakni melipat gandakan kebaikan-kebaikan, amal-amal salih, ya, amal-amal salih. Nah, tentu di antara amal salih tersebut adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara amal saleh lainnya, di antaranya talabul ilmi, seperti yang jamaah lakukan pada pagi hari ini, datang ke majelis ilmu seperti ini dalam rangka talabul ilmi, maka ini merupakan amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya juga amal-amal saleh lainnya yang telah kita ketahui pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Dan kita ingatkan dengan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Qalu, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Qala, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'in," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya tidak ada hari-hari, bayangkan, tidak ada hari-hari kata Nabi yang apabila amal saleh dikerjakan di dalamnya
maka itu sangat dicintai atau lebih dicintai oleh Allah. Kemudian di antara sahabat bertanya, bagaimana wahai Rasul dengan jihad fisabilillah? Apakah tidak lebih dicintai oleh Allah? Nah, itu maknanya. Apa jawab Nabi? Tidak pula dengan jihad fisabilillah. Tidak juga dengan jihad fisabilillah, kecuali orang yang melakukan jihad fisabilillah dengan diri dan hartanya dan tidak kembali lagi dalam kehidupan dunianya. Dalam riwayat yang lain sampai mukanya ini bersimbah dengan tanah, artinya mati syahid. Artinya mati syahid. Inilah tentang keutamaan yang sangat besar dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, marilah kita bersikap bergembira, berbahagia, senang menyambutnya dengan melipat gandakan amal saleh, melipat gandakan kebaikan-kebaikan. Seperti thalabul ilmi di pagi hari ini, kita dengarkan dengan saksama, kita ambil pelajaran-pelajaran yang berharga darinya. Maka ini semua tentunya sangat-sangat dicintai atau lebih dicintai oleh Allah daripada jihad fisabilillah, daripada jihad fisabilillah yang secara umum tadi dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ini yang sedikit kita ingatkan untuk diri saya pribadi dan seluruh jamaah yang hadir di sini berkaitan dengan hari-hari yang istimewa ini. Ya, hari-hari yang penuh keutamaan ini. Ya, sekali lagi hendaknya kita dapat memaksimalkan diri di dalam menggapai yakni pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi manhaj di pagi hari ini dari buku Limadza Ikhtartu Al-Manhaj As-Salafi, mengapa memilih manhaj salaf, wa karya Syekh Abu Samad Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala, yang sekarang ini kita sampai kepada bab ke-7 ya. Ya, bab yang ke-7 coba dilihat oleh para jamaah berkaitan dengan pembahasan salafiyah, kemudian firqah najiyah dan taifah al-mansurah. Nah, nanti kita akan lihat ya, dari pembahasan ini sekian banyak dalil. Nah, tolong perhatikan nanti dalil-dalil yang akan disampaikan ya, yang umumnya adalah hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang datang dari sekian banyak para sahabat yang meriwayatkannya. Ya, dari sekian banyak para sahabat yang meriwayatkannya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa istilah yang tadi telah disebutkan ya. Ada beberapa istilah yang tadi telah disebutkan. Di antaranya tadi adalah salafiyah. Kemudian apa? Firqah najiyah. Kemudian taifah al-mansurah. Baik. Sekarang kita lihat yakni pembahasan di sini satu persatu. Yang pertama tentang firqah najiyah, yakni golongan yang selamat, atau taifah al-mansurah, yakni kelompok yang menang atau yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lihat, kita dengarkan di sini pembahasan tentang firqah najiyah, yakni golongan yang selamat, dan taifah al-mansurah, kelompok yang menang, meliputi beberapa sisi. Nah, ini meliputi beberapa sisi. Akan kita lihat sisi yang pertama terlebih dahulu, yaitu hadis-hadis Nabi yang melarang perpecahan umat Islam. Ya, hadis-hadis Nabi yang melarang perpecahan umat Islam. Nah, tentunya sebelumnya dari ayat Al-Qur'an yang sangat populer sekali yang sering kita dengar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian pada tali agama Allah. Bersatulah kalian pada tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Lihat. Jangan berpecah belah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, jangan kalian berpecah belah, tapi yang jelas yang pertama adalah bersatu pada tali agama Allah yang kuat. Apa itu tali agama Allah yang kuat? Ibnu Abbas menjelaskan tentang tali agama Allah yang kuat itu adalah Al-Quran was sunnah, yakni Al-Quran dan sunnah Nabi atau hadis Nabi yang sahih. Tentunya
karena yang mengucapkan adalah sahabat, ya, sahabat tentu dengan pemahaman para sahabat, dengan pemahaman para sahabat generasi pertama umat Islam. Ya, nah kemudian setelah itu larangan Rabbul Alamin, wala tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai. Nah di sini bisa kita lihat apabila umat ini tidak kembali kepada Al-Qur'annya, tidak kembali kepada hadis nabinya yang sahih dengan pemahaman para sahabat, nah tentunya akan berakibat apa? Akan berakibat apa? Al-iftiraq, berpecah belah. Ya, wala tafarraqu. Nah, jadi sudah diwanti-wanti ini oleh Rabbul Alamin. Sudah ada sinyal dari Allah Subhanahu wa taala agar kalian tidak berpecah belah. Jadi ini merupakan ya keterangan dari Rabbul Alamin, tersirat dari ayat yang mulia ini agar umat ini bersatu pada tali agama Allah yang kuat, yaitu bersatu kepada apa? Qur'annya, hadis nabinya yang sahih dengan pemahaman para sahabat yang tentunya akan menimbulkan persatuan yang hakiki, persatuan yang sebenar-benarnya para jemaah. Nah, namun jika kebalikannya, jika tidak bersatu pada tali agama Allah yang kuat, maka Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan bahwa kalian akan berpecah belah. Ya kan? Kalian akan berpecah belah. Kan gitu. Ya, maka kita lihat ya di antara kaum muslimin. Di antara kaum muslimin misalnya ada yang mencukupkan diri dengan Al-Qur'an saja katanya. Mengabaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menolak hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, misalnya begitu. Atau mengambil sebagian, menolak yang lainnya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan seperti itu. Atau mengaku ya berada di atas Al-Qur'an dan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, namun tidak dengan pemahaman para sahabat. Bukan dengan pemahaman para sahabat, dan ini yang paling banyak. Dan ini yang paling banyak. Apakah dengan pemahaman kiainya, tokohnya, dengan akalnya semata, ya kan, dengan perasaannya semata, bukan dengan pemahaman para sahabat? Tentu inilah membuat umat Islam ini bercerai-berai. Membuat umat Islam ini telah bercerai-berai. Jadi apa yang Allah nyatakan dalam ayat yang mulia ini, wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai, maka ini merupakan sinyal dari Allah Subhanahu wa taala, tersirat dari ayat yang mulia ini bahwa umat ini akan bercerai-berai jika mereka tidak bersatu pada tali agama Allah yang kuat. Ya, jika mereka tidak berada pada tali agama Allah yang kuat. Nah, jadi inilah dampak buruknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari sudah menjelaskan hal ini dan dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita dengarkan Nabi yang menjelaskan ayat yang mulia tadi. Kita dengarkan dari riwayat Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu taala an, ya, lebih terkenal dengan kunyahnya Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftaraqatil yahud ala 71 aw 72 firqah wa tafarraqatin nasara ala 71 aw 72 firqah wa taftariqu ummati ala 73 firqah. Ya, yang artinya bahwa orang-orang Yahudi telah terpecah belah menjadi 71 atau 72 kelompok. Di sini ada yakni keraguan ya rawi yang meriwayatkan apakah 71 atau 72. Nah, tapi dalam riwayat yang lain bahwa Yahudi 71, kan begitu. Kalau Nasrani itu 72. Orang Nasrani, kata Nabi, juga telah terpecah belah menjadi 71 atau 72 kelompok. Dan umatku
akan terpecah belah menjadi 73 kelompok kata Nabi. 73 golongan atau kelompok kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sudah menerangkan kepada kita bahwa yang namanya perpecahan ini tidak dapat terelakkan lagi. Dan perpecahan ini, ingat ya, perpecahan ini bukan dalam hal yang kecil. Bukan dalam masalah fikih, bukan. Bukan dalam masalah fikih, bukan. Tetapi dalam masalah apa? Dalam masalah yang besar. Dalam masalah yang pokok, yang utama bahkan, yaitu dalam masalah manhaj dan akidah. Dalam masalah manhaj dan akidah. Nah, ini permasalahannya. Jadi perpecahan di sini perpecahan ya dari hal-hal yang mendasar, hal-hal yang pokok, ya, yaitu masalah besar, masalah manhaj dan akidah para jamaah. Jadi bukan masalah fikih. Kalau masalah fikih di zaman Nabi, di zaman para sahabat, Nabi masih hidup, ya, ada di antara sahabat yang berbeda pendapat dalam masalah fikih. Dalam masalah fikih, dan ini memang nggak bisa terelakkan lagi, tidak bisa terelakkan lagi kan begitu. Jadi hal yang wajar jika terjadi perbedaan pendapat dalam masalah-masalah yang kecil, ya, atau furu istilahnya, maka disebut juga oleh sebagian orang sebagai masalah khilafiyah, ya, masalah apa? Khilafiyah begitu. Nah, tapi ini tidak mengakibatkan perpecahan sebenarnya, ya, tidak, dan tidak boleh masalah fikih, masalah kecil mengakibatkan perpecahan, nggak boleh, tidak dibenarkan. Ya, contoh lah. Nah, ini kita akan ya contoh yang sangat dekat dengan kita ini berkaitan dengan Idul Adha misalnya. Ya, Idul Adha. Jadi para ulama dunia saja sudah berbeda pendapat tuh. Itu para ulama dunia. Jadi kalau kita tanya kepada ulama Yordania misalnya, maka mereka mengatakan patokannya wukuf di Padang Arafah. Nah, kapan di sana diselenggarakan wukuf di Padang Arafah, maka bagi kita yang ada di tanah air ini berpuasa sunat hari Arafah, otomatis besoknya adalah hari raya. Karena patokannya apa? Wukuf di sana. Kemudian kalau kita tanya kepada ulama-ulama yang ada di Saudi, jelas berbeda pendapat. Mereka akan mengatakan ikuti pemerintah kalian masing-masing. Ikutilah ya keputusan pemerintah kalian masing-masing. Jadi inilah perbedaan pandangan dari para ulama dunia. Ini hal yang wajar. Hal yang wajar, dan ini masalah fikih dan tidak menimbulkan perpecahan. Tidak menimbulkan apa? Perpecahan. Yang menimbulkan perpecahan itu kalau berbeda pendapat, berbeda pandangan dalam masalah manhaj dan akidah. Nah, ini kita lihat di sini bahwa orang-orang Yahudi saja, ya, dan orang-orang Nasrani, jadi umat terdahulu, mereka telah berpecah belah. Mereka telah berpecah belah. Jadi kalau ya perpecahan ini menimpa umat terdahulu, maka perpecahan itu juga ya bisa menimpa kepada umat ini, umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi sendiri langsung menjelaskan dengan lisannya bahwa umat ini akan berpecah belah menjadi berapa tadi? 73 golongan. Nah, jadi kalau ada yang istilahnya menolak hadis seperti ini, dan bahkan mereka mengatakan oh kebalikannya yang benar, yang benar itu kebalikannya, yang benar itu kebalikannya, yakni 70, dikatakan ya 73 golongan, yakni 72 masuk surga, satu yang masuk neraka katanya, ya, atau ditepis yang demikian, ya, ditolak. Hadis tentang perpecahan ini ditolak oleh sebagian orang. Nah, ini jelas tidak benar, dan sudah banyak sekali lagi riwayat atau hadis-hadis yang menetapkan, ya, menegaskan bahwa umat ini juga akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 mampir ke neraka dan satu yang masuk
surga langsung, ya, tanpa mampir ke neraka terlebih dahulu. Jadi ini yang pertama yang kita dengarkan dari hadis Abu Hurairah, yang dikatakan di sini kedudukan hadis ini adalah hadis yang hasan begitu ya, hadis yang baik. Kemudian kita lihat keterangan di sini, dan tentang hal ini terdapat riwayat dari sejumlah sahabat, ya, dari sejumlah para sahabat. Yang pertama kita dengarkan, ya, yang A, dari sahabat Muawiyah, ya, bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Dalam hadis beliau ada tambahan. Lihat, nah ini penambahan dari hadis Abu Hurairah yang tadi. Ada penambahan dari hadis Abu Hurairah yang tadi itu. Apa tambahannya? Wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajara, ya, al-kalabu li sahibih la yabqa minhu 'irq wala mifsal illa dakhalah. Artinya, dan akan keluar dari umatku suatu kaum yang menjalar pada mereka hawa-hawa nafsu, sebagaimana menjalarnya penyakit anjing gila, yakni rabies, pada orang yang tertimpa penyakit tersebut tidak tertinggal satu urat dan persendian pun kecuali dimasukinya. Ya, wal'iyadzubillah. Jadi inilah berkaitan dengan, yakni apa yang Nabi nyatakan, bahwa nanti akan ada di antara umat ini, kata Nabi, yang, ya, terjangkit, ya, seperti penyakit menular, yakni dengan sebab hawa-hawa nafsu mereka, sebagaimana, ya, menjalarnya penyakit, ya, rabies, ya, anjing gila atau rabies. Artinya bahwa ini akan terjadi, dan betul yang namanya ahli bid'ah sudah pasti mereka berada di atas hawa nafsu mereka, bukan ilmu dari para sahabat, bukan. Ya, kalau misalnya mereka mengaku, ya, bahwa kami ini, ya, berdiri di atas Al-Quran katanya, berdiri di atas hadis Nabi, namun kita lihat bagaimana pemahamannya. Ternyata pemahaman tokohnya, kiainya, ya, atau pendiri firqah tersebut misalnya, maka ini jelas hawa nafsu. Ini bagian dari hawa nafsu, karena bukan dari para sahabat. Karena ilmu itu apa? Apa ilmu itu? Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, apa kata para sahabat, itulah ilmu. Berarti selain tiga tadi ilmu bukan? Bukan ilmu. Nah, terus kalau bukan ilmu apa namanya? Kalau bukan ilmu apa namanya? Namanya adalah, ya, hawa nafsu, gitu. Jangan ragu-ragu kita mengatakan kalau di luar ilmu berarti hawa nafsu, ya, bisikan syaitan atau yang semisalnya, ya, atau yang semisal. Jadi bukan ilmu. Jadi dalam hadis Muawiyah di sini dikatakan bahwa mereka ini memiliki hawa nafsu. Ya, hawa nafsu begitu, ya. Kemudian kita lihat yang B, dari sahabat Anas bin Malik. Nah, ini terlebih dahulu Muawiyah bin Abi Sufyan adalah, ya, sahabat Nabi yang mulia, sekretaris Nabi, beliau juga ipar Nabi, kan gitu, ya, ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita katakan sebagai raja perdana dalam sejarah umat ini. Itu raja pertama atau perdana dalam sejarah umat ini, Muawiyah bin Abi Sufyan, pendiri dari dinasti Umayyah atau Umayyah begitu. Ini Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala an. Baik. Kemudian kita lihat yang berikutnya, Anas bin Malik. Ini sahabat Nabi yang mulia yang mendapatkan doa dari Nabi SAW. Apa doa Nabi kepada Anas? Yakni dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya, hartanya, dan dibanyakan pula keturunannya. Jadi Anas bin Malik tergolong orang Madinah yang kaya raya, ya, dan banyak anaknya. Ya, dalam ada yang mengatakan bahwa anaknya sampai mencapai 100 orang. 100 anak, sampai dia membuat masjid, ya, sendiri,
Ya, karena ya ini jelas untuk menampung keluarga besarnya itu. Untuk menampung keluarga besarnya itu. Ini Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Dalam hadis beliau ada tambahan, lihat tambah-tambahannya ini. Ya, tambahan-tambahan dari sebelumnya itu hadis Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Kulluha finnar illa wahidah wahiyal jamaah. Ya, semuanya di dalam neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah, kata Nabi. Seluruhnya bertempat di neraka. Artinya 72 golongan dari umat Islam itu bertempat di neraka kecuali satu yang dimasukkan ke dalam surga. Siapa? Siapa mereka? Al-jamaah. Ya, al-jamaah kata Nabi. Itu kalau dikatakan al-jamaah, kalau hadis Nabi menyebutkan al-jamaah, jamaah siapa? Jamaah siapa di masa itu? Nggak ada lagi ya, kecuali jamaah para sahabat. Kecuali jamaahnya para sahabat Nabi. Nggak ada lagi jamaah di masa itu, kecuali jamaah siapa? Para sahabat Nabi. Ya, dan siapapun yang mengikuti al-jamaah itu, yaitu para sahabat Nabi dalam beragama, kan begitu. Nah, ini tambahannya. Tambahan-tambahan ini saling melengkapi para jamaah, saling menyempurnakan begitu. Baik. Kemudian yang C dari Auf bin Malik, di dalamnya ada tambahan yang semakna dengan hadis Anas bin Malik. Ya, miriplah dengan riwayat Anas bin Malik. Ya, kemudian yang D dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala an, dalam kisah yang panjang, dalam hadis beliau ada tambahan as-sawadul a'zam ay an-najiyah, yaitu kelompok yang besar, yaitu an-najiyah, yang selamat, ya, atau yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tambahan. Jadi ada yang menyebutnya dalam hadis ya al-jamaah, ada yang menyebutnya ya yakni as-sawadul a'zam, kelompok yang besar, jumlah yang besar, ya, jumlah yang besar. Kemudian yang E dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala an, dalam hadis beliau ada tambahan seperti hadis Anas bin Malik, yaitu al-jamaah. Tentang apa? Al-jamaah yang tadi telah disebutkan begitu. Baik, kemudian yang F, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala an, dalam hadis beliau ada tambahan ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Atau di sini disebutkan sebagaimana keadaanku sekarang dan para sahabatku. Artinya para sahabat Nabi ya tentu berada di atas manhaj seperti manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ya Nabi menegaskan di sini ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, yang aku atau diriku dan para sahabatku berada di atasnya, yakni di atas manhaj yang benar ini begitu. Ya. Baik. Sekarang kita lihat keterangan sini. Berkaitan dengan masalah ini juga ada riwayat dari Amr bin Auf Al-Muzani, Abu Darda, Abu Umamah, ya, Wathilah bin Asqa', Anas bin Malik, ya, mereka semua berkumpul dalam satu hadis. Artinya apa ini para jamaah? Ini kan sudah banyak para sahabat yang meriwayatkan. Betul ya? Sudah banyak para sahabat yang meriwayatkan. Itu artinya apa? Bahwa kesahihan hadis ini semua tidak dapat dibantah lagi. Tidak bisa ditolak, enggak bisa dibantah. Karena banyak sahabat ternyata meriwayatkannya, walaupun dengan lafaz berbeda-beda, namun maknanya sama sebenarnya. Ya, maknanya sama, dan ini saling melengkapi, saling menyempurnakan. Begitulah hadis-hadis Nabi SAW. Terkadang pada hari pertama Nabi bersabda begini, pada hari kedua bersabda begitu, ya, dan seterusnya, dan semuanya ini mirip. Semuanya ini bisa kita gabung, bisa kita jamak begitu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita dengarkan di sini. Dari hadis-hadis di atas terdapat penamaan bagi kelompok yang tetap berpegang pada prinsip dan tetap menggigit as-sunnah dengan gigi gerahamnya dengan nama najiyah.
ya yang selamat, karena kelompok ini selamat dari perselisihan dan akan selamat dengan izin Allah dari siksa neraka. Jadi di dunia kelompok yang diberkahi Allah ini selamat dari perpecahan, ya, karena mereka berada di atas ya manhaj yang benar. Di dunia jelas selamat keadaan mereka, ya kan? Dan nanti di akhirat pun mereka pun selamat dari siksa neraka. Selamat dari siksa neraka. Ya, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini. Baik. Sekarang yang kedua, hadis-hadis tentang Taifah al-Mansurah, yaitu golongan yang ya al-Mansurah, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari hadis Muawiyah radhiyallahu an, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu min ummati ummatan qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum ala dzalik. Artinya senantiasa. Nah, ini kalau yang belajar bahasa Arab, di sini ada fi'il mudhari', dan fi'il mudhari' ini untuk yang sekarang dan akan datang, terus akan datang. Artinya apa? Ini jaminan dari Nabi. La yazalu, senantiasa, terus menerus, kata Nabi, terus menerus, yakni sampai akhir zaman bahkan. La yazalu min ummati ummatan qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahum ala dzalik. Senantiasa ya ada dari umatku sekelompok orang yang menegakkan perintah Allah Azza wa Jal, tidak merugikannya orang yang menelantarkan dan menyelisihi mereka sampai datang hari kiamat, dan mereka tetap berada dalam keadaan demikian. Jadi ini jaminan dari Nabi tentang ya siapa saja dari umat ini yang berusaha berada di atas manhaj yang benar, manhaj Rasul dan para sahabatnya itu. Ya, yang pertama tentunya ya eksistensi mereka ini, keberadaan mereka ini terus akan ada dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman sampai akhir zaman. Ini yang pertama, karena Nabi mengatakan la yazalu, senantiasa, yakni terus menerus akan ada, terus menerus akan ada. Jadi ini merupakan jaminan ya, garansi ya dari Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini, dalam wahyunya ini atau dalam hadis yang mulia ini, bahwa ya terus menerus ya akan ada di antara umat Islam ini yang berada di atas kebenaran. Yang kedua, ya kita lihat di sini bahwa mereka berada di atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak membahayakan mereka, ya, siapapun yang menyelisihi mereka. Nah, tidak berbahaya. Nah, ingat ini merupakan kebaikan tersendiri ini yang dimiliki oleh ya kelompok yang ditolong oleh Allah ini. Ya, karena apa? Karena siapapun yang menyelisihi ya salafiyun, orang-orang yang berusaha berada di atas manhaj salaf, maka tidak membahayakan diri mereka. Tuh lihat ya, tidak membahayakan diri mereka, tidak membahayakan diri mereka. Ya, jadi biarin aja tuh orang-orang, istilahnya orang-orang menghina, orang-orang mencela dan lain sebagainya, tidak akan membahayakan dakwah ini, tidak akan membahayakan dakwah salaf ini. Ya, tidak akan membahayakan orang-orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf. Nah, ini jaminan dari Nabi SAW. Dan kalau Nabi bersabda seperti ini, tentu datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jaminan ini datang dari Allah pada dasarnya melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi tidak membahayakan diri mereka sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tetap berada di atas manhaj yang benar itu, yakni istiqomah mereka ini.
Ya, orang-orang yang istiqomah di atas manhaj salaf, maka mereka akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak membahayakan diri mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, inilah pentingnya kita ya berada di atas manhaj salaf, tidak berada di atas ya kelompok ya tertentu misalnya, atau tidak berada di atas ormas misalnya, tidak berada di atas satu bendera misalnya, atau atribut misalnya. Nah, ini pentingnya kita menjaga yang seperti ini ya, karena begini, kalau ya kan tentunya yang memusuhi dakwah ini banyak sekali, yang memusuhi dakwah ini banyak sekali, tentunya dari para ahli bid'ah, ya kan, dari para ahli bid'ah. Nah, coba mereka ya ketika misalnya ya dikatakan ya ingin membubarkan manhaj salaf, apa mungkin manhaj salaf ini bisa dibubarkan? Nggak mungkin manhaj salaf ini bisa dibubarkan, karena dia adalah pemahaman, dia adalah suatu keyakinan, pemahaman dan keyakinan. Nah, kalau ya la samahallah, kita kata la samahallah, jangan pernah terjadi ya. Ya, misalnya salafiyun itu memiliki ormas itu bisa dibubarkan tidak? Bisa. Ormas bisa dibubarkan. Iya kan? Karena mereka memiliki yakni benderanya, atributnya dan seterusnya, keanggotaan dan seterusnya. Apa ada salafiyun punya yakni kartu anggota? Jamaah, ada nggak salafiyun punya kartu anggota? Misalnya ketemu nih, ya, Anda ketemu dengan orang awam, ya, terus Anda ditanya, Pak, Anda ini fahamnya apa? Kemudian jujur mengatakan, oh saya ini salafi. Kemudian tanya lagi, salafi itu punya keanggotaan atau tidak? Keanggotaan mana? Keanggotaan ormas aja nggak punya, ormas aja nggak ada, ya, tidak memiliki yang demikian, apalagi keanggotaan. Kan begitu, iya kan? Nah, ini yang perlu difahami ini. Ya, jadi kita ini merdeka dan dakwah ini dapat menyebar kepada siapa saja, karena yakni dakwah ini untuk seluruh umat Islam. Ya, dakwah ini bahkan untuk seluruh orang-orang di luar agama Islam, kan begitu? Dan dakwah ini hanya ya berada di atas Al-Quran, hadis yang sahih dan pemahaman para sahabat. Kalaupun ditanya siapa pemimpin Anda, kita hanya dapat menjawab pemimpin kami hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya lagi apa bendera Anda, bendera saya hanyalah Islam. Kan begitu, Islam saja Islam, nggak ada yang lain. Ya, nggak ada yang lain, Islam saja sudah. Nah, jadi inilah berkaitan dengan yani apa yang membuat orang itu yani heran dan juga mungkin sulit untuk istilahnya membubarkan yang namanya manhaj ini, karena jelas manhaj ini sebuah keyakinan, sebuah yakni pemikiran atau pemahaman dalam beragama, dan tentunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, manhaj yang diberkahi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan di sini ya. Ya, dikatakan di sini Umair ya, salah seorang perawi hadis berkata bahwa Malik bin ya Khamir ini mengatakan bahwa Mu'adz mengatakan mereka berada di negeri Syam. Ya, mereka berada di negeri Syam. Kemudian Muawiyah juga mengatakan inilah ya Malik. Ia mengatakan bahwa dia telah mendengar Mu'adz bin Jabal berkata bahwa mereka berada di negeri Syam. Ya, negeri Syam itu luas ya. Kalau dahulu disebut negeri Syam. Nah, kemudian oleh penjajah Inggris dan sekutunya, negeri Syam itu dibelah-belah di kotak-kotak. Kalau sekarang ada Palestina, ada Yordania, ada Libanon, ada Syria gitu ya. Ya, nah ini
Negeri-negeri itu semua dahulunya disebut sebagai apa? Negeri Syam. Negeri Syam. Jadi negeri Syam itu luas sekali para jamaah. Negeri Syam itu sangat luas sekali. Ya, sangat luas sekali negeri Syam. Baik. Kemudian yang kedua, kita dengarkan sini hadis ya dari sahabat Mughirah bin Syu'bah. Ya, Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an dengan lafaz la yazalu nasun min ummati zahirina hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalika. Senantiasa ada dari umatku sekelompok orang yang dimenangkan oleh Allah Azza wa Jal sampai datang hari kiamat dan mereka tetap dalam keadaan demikian. Terus artinya ini terus akan ada, eksis betul sampai akhir zaman, dari generasi ke generasi, dari masa ke masa, ya, dari abad ke abad ada saja dari umat ini yang berada di atas manhaj salaf. Manhaj salaf. Nah, ini sebuah berita gembira ini. Anda beritahukan kepada antum semua di Saudi itu sekarang ini ya sedang istilahnya diperkuat masalah manhaj salaf. Sedang apa? Sedang terus diperkuat manhaj salaf. Bahkan ada sampai yakni muktamar yang kedua. Ya, sampai ada muktamar yang kedua yang berkaitan dengan manhaj salaf. Yang berkaitan dengan manhaj salaf. Nah, itu. Ya, Masya Allah, didukung oleh pemerintahnya dan seluruh para ulamanya, ya, lembaga amar ma'ruf nahi munkar, para ulama kibarnya dan lain sebagainya, dan diundang dari berbagai negara-negara Islam tentunya, yakni berbicara para tokohnya, para ulama salafi. Nah, ini dia, para ulama salafi. Ini mereka berkumpul, yakni ingin memperjelas dan mempertegas kembali, mempertajam lagi yang berkaitan dengan manhaj salaf. Ya, contohnya manhaj salaf dalam bermuamalah kepada penguasa, atau misal, atau manhaj salaf ya dalam apa begitu ya, misalnya menjalankan amar ma'ruf nahi munkar misalnya, dan lain sebagainya, banyak yakni banyak dari muktamar tersebut dihasilkan karya-karya ilmiah. Ya, banyak dari muktamar yang kedua itu dihasilkan karya-karya ilmiah dari para ulama yang ingin mempertajam lagi, memperjelas lagi yang berkaitan dengan manhaj salaf. Begitu para jamaah. Nah, ini bagus sekali nih. Nah, ini berita gembira nih bagi kita semua. Ini yang ada di ya, Saudi Arabia begitu. Belum lama inilah. Ya, belum lama ini. Jadi ini merupakan kebaikan tersendiri. Ini merupakan ya fadilah tersendiri bagi umat ini. Ya, terus akan ada dan senantiasa akan ada dari umat Islam ini yang berada di atas manhaj salafus salih, dan semoga kita ya berada di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan yang ketiga, hadis Umar bin Al-Khattab dengan lafaz la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi hatta taquma as-sa'ah. Artinya senantiasa ada dari umatku sekelompok orang yang menegakkan kebenaran sampai datang hari kiamat. Ya, sampai datang hari kiamat. Jadi inilah berkaitan dengan janji ya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa terus akan ada dan terus akan ada sekelompok dari umat ini yang ya berdiri di atas kebenaran, ya menegakkan kebenaran bahkan sampai kiamat tiba. Sampai kiamat tiba. Ya, sampai kiamat tiba. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat lagi hadis yang berikutnya, hadis Thauban, dari sahabat Thauban, ya, dengan lafaz apa? Ya. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Senantiasa ada dari umatku sekelompok orang yang menegakkan kebenaran
tidak merugikannya orang yang menelantarkan mereka sampai datang hari kiamat dan mereka tetap dalam keadaan demikian. Jadi ya, ini juga sekali lagi sebagai penyempurna dari riwayat-riwayat sebelumnya. Ya, penyempurna dari riwayat-riwayat sebelumnya. Kemudian yang kelima, hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala an dengan lafaz la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi zahirina 'ala man nawa'ahum hatta yuqatil akhiruhum al-masih ad-dajjal. Ya, senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berperang atas dasar kebenaran, mengalahkan orang yang memusuhi mereka, sehingga orang terakhir di antara mereka akan memerangi Dajjal, Al-Masih Dajjal. Nah, jadi ini ya, lihat, ini adalah bagian apa? Nubuwah, berita kenabian. Berita kenabian. Artinya apa ini? Kelak yang dapat memerangi Yahudi beserta komandan besar mereka itu Dajjal. Siapa? Siapa mereka para jemaah? Berdasarkan hadis yang mulia ini, siapa mereka? Salafiyun. Ingat itu. Ya. Jadi ya, umat Islam di zaman sekarang, ingat, umat Islam di zaman sekarang nggak akan bisa, tidak akan pernah bisa mengalahkan orang-orang Zionis, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Kenapa? Kenapa? Karena mereka masih bercerai-berai, mereka masih berada pada manhajnya masing-masing yang menyimpang dari manhaj salaf, begitu ya. Namun kelak nanti di akhir zaman umat ini akan kembali kepada manhajnya, kembali kepada manhaj salafus salih, dan salafiyunlah yang jelas akan memerangi orang-orang Yahudi, yang akan memerangi orang-orang Israel itu, dan akan membunuh Dajjal. Ya, membunuh orang-orang Yahudi. Kalau yang membunuh Dajjal jelas Nabi Isa. Adapun yang membunuh orang-orang Yahudi siapa? Umat Islam, Salafiyun. Ya, inilah yang akan membunuh ya orang-orang Yahudi nanti di akhir zaman, sampai-sampai jika ada Yahudi bersembunyi di balik batu, dengan izin Allah batu tersebut berbicara, ya Muslim, kata batu ini, ya Muslim, warai Yahud, uktul. Wahai orang Islam, di belakang saya ada Yahudi bersembunyi, bunuhlah dia, bunuhlah dia. Illal gharqad, kata Nabi, kecuali pohon gharqad yang disebut sebagai pohon Yahudi. Nah, jadi semua ya benda-benda itu dengan izin Allah berbicara kecuali gharqad, kecuali pohon gharqad, gitu ya. Kalau bersembunyi di balik tembok, di balik apa, semua akan berbicara, mengabarkan kepada orang Islam bahwa di baliknya ada Yahudi bersembunyi, maka diperintahkan untuk membunuhnya. Nah, ini sekali lagi yang akan dapat memerangi orang-orang Yahudi nanti di akhir zaman adalah Salafiyun, beserta siapa? Ya, umat Islam yang dipimpin oleh Imam Mahdi, dan di dalamnya ada Nabi Isa. Ada Nabi Isa. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, hadis dari Jabir bin Abdullah dengan lafaz la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi ila yaumil qiyamah. Qala fayanzil Isa bin Maryam fayaqul amiruhum ta'ala salli lana fayaqul la inna ba'dakum ala ba'din amir takrimatallahi lihadhil ummah. Kata beliau, senantiasa akan ada dari umatku yang berperang atas dasar kebenaran sampai hari kiamat. Beliau berkata lagi, lalu turunlah Isa bin Maryam. Nah, di mana ini? Di mana jamaah? Turunnya Isa bin Maryam ini di mana? Nanti di masjid Dimashq, masjid Jami Damaskus. Itu sudah ada. Ya, masih sudah ada.
Dan alhamdulillah ya, Syria sekarang ya yakni dipegang oleh umat Islam. Dikuasai oleh umat Islam yang sebelumnya di bawah pemerintahan siapa? Bashar Assad, kan begitu. Ya, seorang ya Nusairiyah. Agamanya adalah agama Syiah Nusairiyah. Ya, ekstrim, sangat ekstrim sekali. Dan banyak umat Islam yang ditangkapi, dibunuh, dipenjara, disiksa dan lain sebagainya. Walillahilham. Kita lihat di zaman sekarang ini bahwa Syria telah berada di atas kekuasaan kaum muslimin, dan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, terus akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita lanjut lagi. Lalu turunlah Isa bin Maryam. Kemudian pemimpin mereka berkata kepada Isa, ini pemimpin mereka siapa nih? Maksudnya Al-Mahdi. Imam Mahdi berkata kepada Nabi Isa, silakan mengimami kami dalam sholat, yakni sholat subuh. Karena Nabi Isa kelak diturunkan ke dunia ini persisnya ke Masjid Jami Damaskus menjelang waktu subuh. Ya, menjelang waktu subuh diturunkan oleh dua malaikat. Diturunkan oleh dua malaikat Allah menjelang waktu subuh. Dan semua orang sudah faham, sudah tahu ketika itu umat Islam sudah mengerti tentang ciri-ciri Nabi Isa alaihi salam, dan tentunya ketika turun di masjid tersebut langsung diminta oleh Imam Mahdi untuk menjadi imam sholat subuh. Bayangkan ini, imam sholat subuh. Apa kata Nabi Isa? Maka beliau menjawab, tidak, sungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain, sebagai penghormatan Allah terhadap umat ini. Maka yang menjadi imam ketika itu adalah Imam Mahdi. Yang menjadi imam sholat subuh adalah Imam Mahdi. Ini yang memimpin kaum muslimin, yang memimpin umat Islam. Ini berkaitan dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Islam nanti di akhir zaman itu, dan mereka semuanya ketika itu berada di atas satu manhaj yang benar, manhaj salaf, begitu ya. Jadi sudah kelihatan nih jamaah dari zaman sekarang nih, sudah kelihatan tentang manhaj ini, sudah kelihatan. Maka manhaj ini harus terus dikembangkan, harus terus didakwahkan, maksudnya harus terus didakwahkan agar umat Islam ini kembali kepada manhaj para sahabat, manhaj salaf, begitu. Ya. Kemudian hadis Salamah bin Nufail, dengan lafaz apa? Al-ana ja'al qital, la tazalu ta'ifah min ummati zahirina 'alan nas, yarfa'ullahu quluba aqwamin fayqatiluna wa yarzuquhumullahu azza wa jal wa hum 'ala dhalik. Ala inna aqra daril mu'minina bisyam wal khail ma'qud fi nawasiha al khair ila yaumil qiyamah. Sekaranglah tiba peperangan, senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mengalahkan manusia. Allah azza wa jal akan mengangkat hati-hati sejumlah kaum, lalu berperang dan mendapatkan rezeki dari Allah azza wa jal, dan mereka dalam keadaan demikian, ketahuilah bahwa jantung negeri kaum muslimin ada di negeri Syam. Maknanya adalah negeri Syam. Negeri Syam yang tadi telah disebutkan diantaranya Masjid Jami Damaskus yang akan menjadi sentral kekuatan umat Islam nanti di akhir zaman, itu bagian dari negeri Syam, bagian dari negeri Syam, kan begitu. Dan kuda perang telah diikatkan kebaikan di ubun-ubunnya sampai hari kiamat. Apa artinya nih para jamaah? Bahwa nanti di akhir zaman perang yang tentunya hanya ada dua kekuatan saja. Nanti di akhir zaman hanya ada dua kekuatan saja. Kekuatan umat Islam dan kekuatan apa? Orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin. Di antaranya adalah orang-orang Yahudi ini. Mereka akan dikalahkan oleh umat Islam. Baru setelah itulah
tidak ada lagi yang dapat mengalahkan kaum muslimin. Tidak ada lagi yang dapat mengalahkan kekuatan umat Islam. Ya, jadi umat Islam ini akan dimenangkan oleh Allah, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dinampakkan agama Islam ini oleh Allah dan agama-agama yang ada. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, kata Allah, agar Allah menampakkan Islam di atas agama-agama yang ada. Baik, kemudian yang ke-8 dan ke-9 ini digabung ya. Hadis Abdullah bin Umar dan hadis Uqbah bin Amir dengan lafaz la tazalu usabah min ummati yuqatiluna ala amrillah zahirin la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiyahumus sa'ah wa hum ala dzalik. Senantiasa ada kelompok dari umatku, kata Nabi, berperang berdasarkan perintah Allah Azza wa Jal. Mereka mengalahkan manusia, tidaklah merugikan mereka orang-orang yang menyelisihinya sampai datangnya hari kiamat, sedangkan mereka tetap dalam keadaan demikian, kata Nabi SAW. Nah, ini ya keterangan dari Nabi yang mulia dari dua hadis yang mulia ini. Baik, sekarang yang 10 kita lengkapi. Hadis Abu Hurairah dengan lafaz la tazalu ta'ifatun min ummati qawwamah ala amrillah la yadurruhum man khalafaha. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang menegakkan perintah Allah yang tidak merugikannya orang-orang yang menyelisihinya. Nah, tidak merugikan, tidak merugikan. Nah, jadi kalau dikatakan tidak merugikan justru adalah kebalikannya, menguntungkan sebenarnya. Contoh begini ya, ini di zaman sekarang kan dakwah salaf ini diejek, dihina, dicemooh, dikatakan sebagai dakwah Wahabi kan? Ini pada dasarnya merugikan dakwah ini atau tidak? Pada dasarnya merugikan dakwah salaf itu sendiri atau tidak? Justru ini adalah iklan gratis. Kita katakan ini adalah iklan gratis. Kenapa iklan gratis? Pertama, kebanyakan umat Islam di zaman sekarang ini terpelajar sudah, nggak seperti dulu mudah dibodoh-bodohi, ya kan? Yang kedua, teknologi canggih, informasi cepat, ya kan? Mereka bisa mengakses, ya, mencari apa itu Wahabi, apa itu dakwah Wahabi, kan begitu? Yang akhirnya mereka konfirmasi, oh ternyata nggak seperti itu. Ternyata mereka tidak seperti itu. Ya, ini dakwah salaf itu kok dakwah yang bagus, dakwah yang masya Allah dan seterusnya. Ya, akhirnya mereka beralih. Ya, yang tadinya mungkin tidak respon, tidak respect, tidak peduli dengan dakwah ini, yang akhirnya mencari kajian-kajian ilmiahnya dicari oleh mereka, yang akhirnya mereka dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang kita lihat. Ya, itulah yang kita lihat bahwa justru tidak merugikan. Ya, tidak dikatakan merugikan dakwah ini, yang ada adalah kebalikannya, yakni membuat dakwah ini semakin dikenal orang, semakin tersebar, dan tentu karena dakwah ini sesuai dengan fitrah manusia. Ini yang paling penting nih. Dakwah ini sesuai dengan apa? Fitrah manusia. Maka banyak orang tertarik dengannya, banyak orang ya melihat dakwah yang mulia ini dan akhirnya belajar agama yang mulia dan mendakwahkannya dan menolongnya atau membelanya, menyebarkannya bahkan. Baik. Kemudian kita lihat yang berikutnya lagi. Hadis Qurrah gitu dikatakan dengan lafaz idza fasada ahlus syam fala khaira fikum la tazalu ta'ifah min ummati mansurin la yadurruhum man khalafahum hatta taquma as-sa'ah. Artinya, jika penduduk negeri Syam telah rusak, maka tiada kebaikan pada kalian. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang dimenangkan, yang tidak merugikannya orang-orang yang menyelisihinya sampai datang hari kiamat. Nah, jadi ini keterangan dari Nabi yang mulia SAW. Ya, Nabi menjamin umat ini masih berada di atas kebenarannya, atau sekelompok dari umat ini masih ada pada kebenarannya, dan terus sampai akhir zaman nanti. Kemudian yang ke-12, hadis Jabir bin Samurah dengan lafaz la yabrah
hadzal din qa'iman yuqatilu alaihi 'isabah minal muslimin hatta taqumas sa'ah. Senantiasa agama ini tegak, akan ada kelompok dari kaum muslimin yang berperang membela agama ini sampai datangnya hari kiamat. Nah, jadi ini sekali lagi sebagai penyempurna dari riwayat-riwayat sebelumnya, hadis-hadis sebelumnya yang mempertegas tentang eksistensi ya, umat Islam yang berada di atas manhaj salaf, eksistensi salafi, ya, eksistensi salafi. Yang ke-13, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an dengan dua lafaz, ya, kita dengarkan dua lafaz ini. La tazalu ta'ifa min ummati zahirina 'ala ad-dini 'azizah ila yaumil qiyamah. Artinya senantiasa ada kelompok dari umatku yang menegakkan agama, mereka akan menang sampai hari kiamat. Kemudian lafaz yang keduanya, la tazalu ahlul maghrib zahirina al-haqqi hatta taqumas sa'ah. Senantiasa ahlul maghrib menegakkan kebenaran sampai bangkitnya hari kiamat. Ya. Kemudian yang ke-14, hadis dari Abu Inabah Al-Haulani dengan lafaz la yazalullah yaghris fi hadzal din gharsan yasta'miluhum fi ta'atihi ila yaumil qiyamah. Senantiasa Allah menumbuhkan pada agama ini generasi yang Allah gunakan dalam ketaatan kepadanya sampai hari kiamat. Nah, jadi ini berkaitan dengan hadis-hadis yang saling melengkapi, ya, saling melengkapi. Nah, diberikan kesimpulan, kita lihat kesimpulan ya. Hadis-hadis Taifah Mansurah sifatnya mutawatir, ya, diriwayatkan oleh banyak perawi dan banyak jalan, yakni banyak sahabat yang meriwayatkan tentang ya, hadis ini, ya, tentang Taifah Al-Mansurah tersebut. Sebagaimana telah dinyatakan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab I'tiqad As-Sirat Al-Mustaqim, Iqtida maaf, As-Sirat Al-Mustaqim, ya, pada halaman 6. Kemudian Al-Imam As-Suyuti dalam Azhar Al-Mutanathirah, dan guru kami Syekh Albani kata beliau dalam kitab Salat Al-Idain, serta yang lainnya, Kemudian dikatakan lagi di sini, dari hadis-hadis di atas didapatkan bahwa kelompok tersebut disifati dengan al-mansurah, yaitu dimenangkan karena dia menegakkan kebenaran dan tetap teguh dalam kebenaran. Juga karena Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga dan menolong mereka sampai hari kiamat, sedangkan mereka tetap berada dalam keadaan demikian. Nah, jadi inilah berkaitan dengan ya kesimpulan yang diberikan oleh penulis di sini tentang hadis-hadis ya mengenai Taifah Al-Mansurah, ya, kemudian Al-Firqah An-Najiyah, begitu ya. Maka semuanya ini jelas bagi kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenuhi janjinya dan terus akan ada dan senantiasa terus akan ada sekelompok dari umat ini yang berada di atas manhaj yang benar, manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ya, dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melewati dua pembahasan di sini, yang pertama tadi Firqah Najiyah, Taifah Mansurah, kemudian hadis tadi tentang Taifah Mansurah, maka sekarang yang ketiga kita lihat ya. Yang ketiga, sifat-sifat Firqah Najiyah atau golongan yang selamat dan Taifah Al-Mansurah, kelompok ini menangkan apakah antara keduanya ada pertentangan pengertian dan perbedaan. Nah, jadi ini pembahasan yang ketiga yang tentunya panjang ini. Kita akan lewati nanti insyaallah pada waktunya. Ya, kita cukupkan dengan dua pembahasan yang tadi telah kita angkat atau telah kita bacakan hadis-hadisnya, baik ya, yakni tentang pembahasan yang pertama Taifah Al-Mansurah atau Firqah Najiyah, ya, ataupun yang kedua ya,
Yang kedua, sekali lagi yang pertama berkaitan dengan hadis-hadis Nabi tentang perpecahan umat. Kemudian yang kedua tentang Taifah ya Al-Mansurah dan Firqah An-Najiyah yang tadi telah kita baca sampai hadis yang ke-14. Hadis yang ke-14 sampai kepada kesimpulan yang dibawakan oleh muallif atau penulis kitab ini. Silakan jika ada pertanyaan dari para jamaah tentunya dari apa yang kita kaji, boleh juga berkaitan dengan bab-bab sebelumnya juga boleh. Ya, kita ini baru masuk kepada bab yang ketujuh, ya, baru mendengarkan hadis-hadis tentang At-Taifah Al-Mansurah dan Firqah Najiyah. Silakan jamaah, dari apa yang kita kaji pada pagi hari ini boleh ditanyakan.